Benarkah saat ini kita merasakan kasih Tuhan? Benarkah kita sudah merasakan Tuhan itu begitu baik bagi kita? Pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Tuhan akan mengalirkan Roh Kudus-Nya untuk setiap hati kita. Kuasa Tuhan yang senantiasa ada di dalam hati kita. Jika kita Tuhan sudah merasakan kasih Tuhan, kita angkat pujian ini kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat yang baru. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kasih kuasa-Mu terus kurasakan kehadiran Tuhan pada hari ini. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Diri kita. Namun Roh Kudus itu akan berduka jika Roh Kudus itu tidak bisa keluar, tapi bisa berduka karena apa? Kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak melakukan di dalam kesombongan. Kita akan belajar nanti melalui gambarnya Bapak Budi bagaimana kita supaya tidak sombong di dalam kehidupan kita. Semoga di sini Roh Kudus mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kau ramah menghibur, menolongku di lutut sahabatku. Roh Kudus kau hadir di sini. Sama-sama baca Yohanes pasal 14 ayat 16. Kalau sudah ketemu, sudah ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Amanat Agung kita baca sekali lagi Matius 28 ayat yang sangat terkenal sekali. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi selama-lamanya. Ada tahu ayatnya yang tadi Bu Betty singgung, mendukakan Roh Kudus?
Ada yang tahu di sini ayatnya di mana? Silakan angkat tangan yang tahu. Efesus 4 ayat 30. Coba sekali lagi kita buka Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 30. Satu pribadi yang tidak boleh kita dukakan. Yang tidak boleh kita dukakan. Bagaikan hati nurani yang terus-menerus menuntun hidup kita sebagai umat Tuhan. Apakah dunia tahu itu Roh Kudus? Nggak tahu. Kecuali Roh Kudus menjamah hidupnya. Kita sama-sama akan merenungkan sesuai tema hari ini soal Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya akan bacakan terjemahan yang lain yang mungkin lebih jelas lagi dari ayat 4. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Ayat 6. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan, ia hanya senang dengan kebaikan. Ayat 7, ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Sabar menunggu segala sesuatu. Jadi antara kasih dan sabar tidak boleh dilepas. Antara sabar dan kasih tidak boleh dipisahkan. Pasti tiap hari itu yang disinggung lingkungan terus. Ada aja namanya lingkungan itu ruwet, gimana jadi lurah, gimana jadi camat, waduh, pusing juga. Belum gangguan-gangguan. Yang pro, yang kontra, padahal niatnya baik. Sulit. Lebih gampang jadi RT sih. Makanya saya jadi RT. Suruh gantian pada nggak mau, padahal teman-teman saya yang di sini itu cukup senior daripada saya, tapi nggak mudah karena itu ada di situ ada pengorbanan baik secara finansial, baik secara waktu, baik secara pikiran. Itu di situ harus kita ini amanah, jadi nggak bisa mengejar jabatan atau RT RW itu supaya mendapatkan sesuatu, justru kita keluar sesuatu. Tapi nggak semua yang punya pola pikir seperti itu. Ya banyak disalah mengerti, banyak ya segala macam lah. Nah itu ujian kesabaran yang harus ada pada kita masing-masing. Setiap amarah serta melengkapinya dengan kesabaran yang besar. Kalau sekedar mengalahkan nafsu amarah saja, tidak didasari oleh kesabaran yang tadi kita sudah bahas, baik kesabaran, ketabahan, itu akhirnya kita terbawa satu nafsu yang meledak-ledak. Indonesia sehari-hari, orang yang mengasihi orang-orang lain, nggak cuma satu orang, berarti orang yang mengasihi orang-orang lain, sabar dan baik hati. Jadi murah hati itu sama dengan baik. Saya berpikir, orang bermurah hati itu bukan untuk dilihat orang supaya kita bermurah hati, tetapi di rumah kita sendiri aja dah, apakah kita bermurah hati? Itu penting. Dengan lingkungan keluarga kita, dengan sekeliling kita, apakah kita sudah melakukan kemurahan hati, baik hati, murah hati. Dan itu bisa disorot dari orang-orang yang terdekat. Biasanya gitu. Pasal 18 Ayat 12. ayat 12. Iya. Tinggi hati mendahului kehancuran, Iya. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya. Kalau mau hancur ya udah terus saja sombong, terus saja tinggi hati, itu udah mendahului kehancuran itu. Kelihatannya masih oke, tetapi belakang itu hancur. Tetapi kalau mau dihormati harus ada kerendahan hati. Jadi nggak sombong itu bukan sekedar nggak sombong, tetapi ada unsur kerendahan hati. Kalau dibahas lebih jauh lagi kerendahan hati itu apa-apa banyak sekali. Salah satunya selalu mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Merasakan selama hidup saya kurang sabar, Pak. Dari muda kalau sampai tua juga pun kurang sabar, walaupun udah jadi penatua atau jadi
Jadi kesabaran itu saya bisa merendahkannya kalau lagi Pak Budi sharing begini, ya saya merasa sabar gitu ya. Tapi di luar itu kalau di jalan saya juga nggak sabar Pak. Nah bagaimana kiranya Pak Budi bisa memberikan ini supaya kami dapat sabar gitu ya, bisa sabar gitu ya dalam segala hal gitu ya. Anak Yehuda yang paling besar itu, ini contoh aja dulu Pak Arifin, nanti tangkap sendiri maksud saya. Jadi saya suka tak suruh dia nyetir. Nah ketika dia nyetir itu ada orang yang motong, ini contoh aja ya, ada orang motong lalu nggak fair lah, nggak bener punya, dia maki-maki, orangnya kan nggak dengar juga gitu loh, ngapain maki-maki gitu, tapi Sama kayak saya Pak. oh iya, ini kebetulan sama. Ini anak saya Pak, bukan Pak Arifin loh Pak. Saya tadi ngomong anak saya ya. Jadi saya ngomong, kok ketika kamu gitu itu sebenarnya emosi. Berarti itu yang bermain adalah perasaan kamu. Apalagi kalau lagi macet, dipotong. Ya, dipotong lagi macet, kita dipotong, maki-maki, ngoceh-ngoceh. Bahkan saya pernah begitu keluar Kalijodo kan sekarang boleh ke kanan tuh Pak Arifin. Biasanya kan muter kiri dulu, ya depan Polres itu, sekarang kan boleh ke kanan. Nah, waktu hijau, anak saya udah keluar jalan, tapi dipotong oleh motor. Dia buka loh, tahu nggak itu merah? Dimaki-maki. Waduh, lu Cina macam-macam pula lo. Saya bilang, udah aku berhenti dong. Itu udah tahu logika. Tapi ini soal perasaan. Orang mau buru-buru mungkin, atau mau disuruh beli obat mungkin. Kita mesti mengetahui, memikirkan orang lain. Nah kalau ngomong bagaimana, kalau saya nih Pak, saya enjoy. Sekalipun macet, sekalipun percuma kalau ngoceh-ngoceh, nanti yang dengar sekelilingnya nggak nyaman. Nggak nyaman pasti, tanya Bu Risman, nyaman nggak? Nah ini pengalaman saya ya, saya nggak nyaman. Jujur aja saya nggak nyaman. Akhirnya saya bilang sama Yehuda itu, nanti kamu berumah tangga, ketika berumah tangga nyetir ngoceh-ngoceh, itu istri, anak, aduh, sunyi senyap, mengheningkan cipta semua, takut sama kamu punya marah. Itu nggak ada guna sebenarnya. Makanya switching Pak, switching dari perasaan ke logika. Maksud saya itu ketika kita bisa, kan Tuhan mengaruniakan kita itu ada emosi dan ada rasio, ada keinginan. Jangan semua bermain dengan perasaan. Kalau bermain perasaan, ya itu tadi yang bilang mudah tersinggung, mudah marah, mudah apa-apa. Makanya harus dialihkan dengan logika. Logikanya, loh ini macet, ya udah, yang penting nikmatin aja. Itu loh, bisa ngobrol dengan orang yang semobil. Tapi kalau kita stres, yang lain ikut stres. Buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak merubah keadaan? Justru menambah runyam. Kalau saya loh Pak, karena Pak Arifin nanya saya gitu. Polanya saya berpikirnya, ya udahlah nikmatin aja. Karena kalau kita sudah menderita di macet, ditambah ngomelan, udah double Pak. Terus emosi kita nggak nyaman. Baik yang dengar maupun yang marah itu sangat tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Itu sih Pak, kalau ya memang bersyukur Pak Arifin sharing gini berarti menyadari, berarti gampang Pak doanya. Pokok doanya itu kan salah satunya. Iya kan? Pokok doanya itu Pak, kita sama-sama doakan Pak. Terutama Bu Risma punya tanggung jawab untuk mendoakan juga Bu. Tapi yang penting yang bersangkutan mesti doa. Kurang sabar. Nah, cuma sekarang satu-satunya yang saya lakukan, untuk apa saya kalau hanya marah atau tinggi suara atau tidak suka, kalau itu akan membuat lebih kita rugi sendiri. Jadi daripada saya, ya udah saya diamin aja. Saya lebih baik, oke, saya diamin, saya bawa mungkin dengan doa, mungkin ya nanti kalau sudah sama-sama dingin kita panggil, atau seperti itu yang saya lakukan gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk sharing pada malam ini. Ini nggak sabar. Berarti PR Pak Budi nih. Banyak yang Kalau saya sih jujur ya Pak Budi, saya paling susah buat sabar. Ya itu apalagi kalau di jalan. Tapi sabar itu subur. Ya kalau di jalan bener kalau naik motor itu, waduh, buat sabar itu nggak bisa bener. Susah banget. itu doang. Oh iya, sama gitu. Udah, jadi itu aja ya. Iya. Saya pekan Pentakosta kita akan baca lagi, kita akan ini apa sih komitmen kita yang akan kita lakukan.
Katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Mengingatkan kepada kami bagaimana kami menjaga sikap hidup kami agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kau juga mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami miliki ataupun kelola di kehidupan ini adalah fana. Amin. Bapa, terima kasih. Untuk Pak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas. Berhati kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi orang-orang yang murah hati, menjadi orang yang cinta Tuhan lebih dari segalanya. Ya, bersyukur juga untuk jemaat yang sudah menyediakan makanan untuk kami nikmati bersama. Biar Tuhan yang berkati sehingga semua itu memberikan kekuatan bagi kami kembali. Dan kami akan berpisah.